Untung besok 17 Agustus di Korting, kesabaran 5 menit. Aduh. Tahu nggak, Ustadz Miftah, tahu nggak? Iya. Niat hati ingin berdiskusi supaya kita ngobrol, menghilangkan stres. Ini bisa jadi ajang stres loh, naik ke Komal gini-gini ini. Shalom, selamat malam. Kenapa kok saya ndak disapa ya? Ya udah saya sapa. Karena namamu kok Bang Suma gitu, Bigi Suma itu apa maksudnya Bigi Suma itu? Itu Bang Suma. Berarti pas waktu lahir ibumu memberi nama Bang Suma? Iya betul. Betul? Yakin? Betul. Ah, coba mana KTP-mu sekarang? Baik. Ya, tunjukkan. Silakan. Baik, Open cam. Oke. Hmm. Begini. Open cam dulu. Di mute dulu. Open cam dulu. Open cam dulu, dibuka kameranya, ditunjukkan KTP-nya, namanya Bang Suma. Mana? Bingung dia. Lanjut Miftah. Nanti kalau dia ngomong, saya ngomong lagi. Siap. Wah, Bang Samuel, sudah didapat. Oke, baca coba, baca keras-keras. Di Matius 11:25. Matius nomor 25, 11 nomor 25. Katanya Coba mau dibaca. tampilin KTP dulu. Maaf, Ya udah, tampilan aja on cam aja. Ya on cam aja. Dulu. Kau diem on cam dulu. Silakan. On cam dulu gitu. Iya, kalau minta on cam, kalau minta Ya udah langsung aja diklik on camnya, jangan ngomong. On cam kan nggak yang perlu minta ngomong. Udah cepetan. yang minta Buka mulutmu. kasih Mulutmu dulu buka. ya. Oh, cuma bisanya Mampus. Remisi ya gak jadi dong remisi nih, aduh 17. gagal remisinya. Oke, Bang Samuel, udah dibuka belum? Coba dibaca Bang Samuel biar sama-sama belajar. Bang Samuel itu kan biar otaknya itu tidak berisi blok utak semua. Bang Samuel coba belajar. Belum putek. Coba baca Bang Samuel. Yang keras Bang Samuel. 11 dan 5. Iya. Ya, Matius 11:25. 11 nomor 25. Apabila Yohanes Pembaptis dan berada di penjara mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Kristus. Yang dibaca yang mana? Matius Bang. Matius 11 nomor 25. Ini SDM-nya orang ini gimana sih ini orang? SDM ini lo penting, wih. Kalau naik ke sini tuh SDM itu penting, wih. Jengkel juga gue dengerin. Sabar. Ini ujian Ardi. Bang Iqbal kemana ini kok tumben diem? Udah Bang. Belum. Silakan Bang Samuel baca yang keras. Matius 11:25. Ya Bapa Tuhan lagi di bumi, aku bersyukur kepadamu kerana apa yang engkau rahsiakan. Daripada orang yang bijak pandai, engkau tunjukkan kepada orang yang tidak terpelajar. Ya Bapa, memang hal ini inilah yang mana yang dibaca sih? Yang dibaca yang mana sih? Coba, itu yang dibaca yang mana coba? Coba yang dibaca yang mana sih? 11:25 lah. Benar. Ya, coba ulangi. Bentar, kurang keras Bang. Coba ulangi. Yang keras, suaranya kecil. Pada masa itu Yesus berkata, "Ya Bapa Tuhan langit dan bumi, aku bersyukur kepada kerana apa yang engkau rahsiakan daripada orang yang bijak pandai. Engkau tunjukkan kepada orang yang tidak terpelajar. Ya Bapa, memang hal inilah yang kau kehendaki." Bingung Ustaz Miftah, bingung. Iya bingung. Itu terjemahan kapan itu? Enggak, itu kecepatan tadi Ustaz Miftah. Oh, kecepatan dia. Dan dia bacanya sampai 26 itu. 25 aja dibaca biar Yang 25-nya aja, yang 25-nya aja, Bangku. Coba yang 25-nya aja.
Pada masa itu Yesus berkata, "Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu karena apa yang engkau rahsiakan daripada orang yang bijak pandai, engkau tunjukkan kepada orang yang tidak Oke. terpandai." Oke. Di situ, itu yang ngomong siapa, Bang? Hah? Yang ngomong di siapa itu? Yang berkata di situ siapa? Bapak? Bapak Allah. Coba ulangi lagi. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Siapa yang berkata, Bang? Yesus. Yesus. Saya ulangi lagi. Yang berkata di situ siapa, Bang? Yesus. Yesus. Yesus ngomongnya gimana? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Tuhan di langit maupun di bumi siapa menurut Yesus? Menurut Yesus. Ya, menurut Yesus. Menurut Yesus itu kan yang ngomong kan Yesus nih, Bang. Ya. Ya enggak? Yang ngomong itu kan Yesus. Menurut Yesus, Tuhan di langit maupun Tuhan di bumi itu adalah Bapa. Ya. Sepakat nggak dengan Yesus? Sebab masa itu dia manusia. Iya. Kan poinnya gini, Bang. Menurut Yesus itu Tuhan langit di langit maupun di bumi adalah siapa, Bang? Bapak. Berarti Yesus itu Tuhan di mana Yesus? Nah, lu. Di bumi. Kan ada Bapa. Kata Yesus kan Tuhan di bumi juga Bapa. Kan Bapa Tuhan langit dan bumi, Bang Samuel. Yesus Tuhan di mana? Pertanyaannya itu lo. Lanjut. Abang kan menganggap Yesus itu Tuhan. Nih, Abang ini kan menganggap Yesus itu Tuhan. Tuhan di mana? Sedangkan menurut Yesus, Abang pengen mengikuti Yesus atau mengikuti siapa? Mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus. Menurut Yesus, Tuhan langit dan Tuhan bumi adalah cuma satu, yaitu Bapa. Berarti menurut Yesus, Yesus itu Tuhan bukan? Ya. Loh, kalau memang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, berarti Tuhan di mana? Macam inilah, Bang. Ya, Yesus di bumi hanya untuk menyelamatkan manusia. Bang, kan katanya tadi Abang pengen mengikuti Yesus. Abang mau nggak mengikuti Yesus? Iya, Abang nurut nggak? Apa yang dikatakan sama Yesus nurut nggak, Abang? Nurut. Menurut Yesus, yang menjadi Tuhan baik di langit maupun di bumi adalah Bapa. Bukan dia, bukan Yesus. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Maaf, apa dia? Menurut Yesus, Abang kan Yesus itu kan manusia, jadi memang ada di bumi. suaranya kecil.
Suaranya abang kecil. Dia Yesus kan berada di bumi. Sebab dia kan manusia. Maksudnya. Ini lagi mingguan ini rame banget kendaraannya di saya. Ini abangku. Abang ini kan pengikut Yesus. Betul nggak? Ya. Pengikut Yesus itu mesti menuruti semua ucapan Yesus nggak? Iya. Macam hari Sabat. Berarti setiap yang dikatakan Yesus, abang nurut nggak? Ya. Nurut? Ya. Nah, menurut Yesus, dirinya itu bukan Tuhan. Karena yang menjadi Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Sepakat nggak? Ya. Sepakat. Berarti yang menjadi Tuhan langit dan bumi siapa? Bapa. Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Yesus tetap Tuhan juga. Sebab dia itu adalah bentuk manusia. Katanya sepakat. Katanya mau ngikutin Yesus. Dia masih ikutin Yesus sebab dia adalah Tuhan. Dia ialah penyembah kita. Tapi Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Dia tetap mengaku Tuhan. Dia kata Bapa dan saya bersatu. Satu dalam apa bang? Tadi kan menurut Yesus. Menurut Yesus dia bukan Tuhan. Coba abang buka lagi Yohanes 17:3-nya bang. 17 apa? Yohanes 17 nomor 3. Abang pelan-pelan saja bang. Abang jarang baca bukunya. Abang jarang baca kitabnya bang. Udah lama dah. Oh udah lama. Abang dari daerah mana bang? Malaysia. Mana bang? Malaysia. Oh Malaysia. Nah sekarang abang coba dicatat nih. Nanti dicatat, dipelajari nanti. Ternyata selama ini keyakinan abang bertentangan dengan Bible abang sendiri. Makanya akan ada judul Kristen PS Bible. Udah bang? Mana? Jap. Di Yohanes ayat bab 17 nomor 3. Okey. Ini sih ya terjemahan Malaysia sih ya, Kang Haji ya, Kang Ustadz ya. Itu ya. Terjemahan Malaysia sih ya. Iya. Ini. Betul. 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 Oke gini bang, di dalam Yohanes 17:3 itu bahwasanya kalau abang pengen mendapatkan hidup yang kekal, yaitu mengakui Tuhan itu satu-satunya Tuhan. Siapa satu-satunya itu? Bapa. Nah kemudian dan mengenal Yesus Kristus, Yesusnya sebagai apa? Sebagai manusia. Jangan dirubah-rubah bang, nggak boleh dirubah-rubah. Yesusnya sebagai apa di situ bang? Sebagai manusia. Jangan dirubah-rubah. Yesusnya sebagai apa? Yang telah engkau utus. Berarti menurut Yesus itu utusan atau Tuhan? Yesus itu utusan. Nah, utusan. Kalau utusan dengan yang mengutus sama enggak, Bang? Tidak. Tidak sama. Yang mengutus dengan yang diutus tinggian mana, Bang? Yang mengutus dengan yang diutus. Yesus ini kan diutus nih bang. Yang mengutus kan Bapa. Antara Bapa dan Yesus itu tinggian mana bang? Tinggian Yesus. Bang.
Tinggian Yesus Bang Samuel. Tinggian Yesus. Diutus sebab Ya, Yesus. Ayo tinggian mana? Ayo tinggian mana? kamu rasa kenapa Yesus? Iya di situ kan Yesus itu utusan. Kalau utusan itu Tuhan bukan Bang? Dia diutus. Iya, kalau yang namanya utusan itu Tuhan bukan? Tuhan juga. Tuhan juga di mana Bang? Kan tadi yang menurut Yesus. Menurut Yesus, hidup yang kekal itu, menurut Yesus, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Cek 1, 2, 3. Suara saya kedengaran nggak ini? Tes 1. Ya. Menurut Lanjut. Yesus, Tuhan yang benar itu siapa? Tentu. Bapa. Cuman satu. Dan Yesus itu sebagai apa? Sebagai diutus. Sebagai yang diutus. Berarti yang menjadi Tuhannya itu Yesus atau Bapa? Paulus bilang. Hah? Berarti yang menjadi Tuhan itu Yesus atau Bapa? Itu tak dikira mengutus atau diutus. Tidak, Yesus diutus untuk menyelamatkan manusia. Bukan itu yang saya tanyakan. Menurut Yesusnya kok abang ini kan abang mengikuti Yesus kan? Katanya tadi abang mau menuruti Yesus. Sabar. Katanya. Sabar. Kata abang kan bener nggak sih mau mengikuti Yesus nggak sih? Abang kan mau mengikuti Yesus, betul nggak? Maksudnya? Abang nurut nggak dengan perkataan Yesus? Apa masalahnya kalau saya Wah, kita pelan-pelan, kita ulangi. Kita ulangi lagi. Dia ini ngerti nggak Ustadz Miftah ini ngomong apa? Paham nggak dia sebenarnya? Itu aja dulu. Samuel. Abang paham nggak dengan? Ya, coba. Samuel, apa izin Ustadz ya? Maaf Ustadz Miftah ya, izin ya. Silakan ya nggak apa-apa. Ya. Samuel, apa yang disampaikan dari tadi sama Ustadz Miftah itu kau paham atau tidak? Paham sikit. Paham sikit. Jadi kau nggak terlalu paham apa yang disampaikan dari tadi. Pantas saya jawabanmu ngawur. Lanjut Ustadz, silakan. Emang bahasa ini bahasa Malaysia kadang gini ya. Apa Ya itu? udah gini pelan-pelan aja Bang Samuel, pelan-pelan. Saya ulangi lagi nih. Bang Samuel ini kan orang Kristen. Iya nggak Bang Samuel? Ya. Ya. Orang Kristen itu kan pengikut Yesus. Betul nggak Bang Samuel? Oh, betul. Iya. Yang namanya pengikut itu harus nurut nggak dengan yang diikuti? Ya, memang menurutnya. Oke. Bang Samuel ini mengikuti siapa? Yesus. Mengikuti Yesus. Apa yang dikatakan Yesus ikut nggak? Ikut. Apa yang dikatakan Yesus nurut nggak? Menurut. Nurut. Nah menurut Yesus yang menjadi Tuhan itu Bapa atau Yesus? Bapa. Tapi Bapa berat. Nah, tapi dia sendiri pun cakap bahwa dia juga yang sama dengan Bapa. Jadi apa salahnya? itu doktrin Bang. Kan katanya abang mau mengikuti Yesus. Mengikut Yesus tapi dia sama dengan Bapa. Oke. Menurut Yesus yang menjadi Tuhan itu Bapa, bukan Yesus. Sepakat nggak? Bapa. Iya. Berarti Yesus Tuhan bukan? Dia sama dengan Bapa. Itu berarti abang membantah nggak nurut Yesus. Tentu. Loh, katanya abang mau menurut Yesus, mau mengikuti Yesus. Menurut Yesus, Tuhan adalah Bapa dan dirinya adalah utusan, bukan Tuhan. Kalau abang masih menganggap Tuhan, berarti abang membantah. Kalau Yesus Berarti abang tidak mengikuti Yesus. dia kedua-dua manusia dan dia kedua-dua manusia dan Tuhan. Oh meninggal aja Samuel, meninggal aja kau. Ya, meninggal aja. Allah karim, Allah karim. Sini Ustaz, biar kau ajarkan pelan-pelan kali ya. Silakan. Begini Samuel, kau datang ke sini tujuanmu mau berobat atau mau apa?
Mau berobat? Yo ini Berobat? bukan debate. Hah? Ini bukan debate kah apa? Loh, ini tempatnya orang berobat. Orang-orang bodoh itu supaya cerdas naiknya ke sini. Kau pinter atau tidak pinter? Kau jangan main-main dengan saya tahu pasti Islam juga. Apa? Saya tahu pasti Islam juga. Apa bilangnya? Apa bilangnya? Dia tahu posisi sebagai striker gitu katanya. Oh, kau cakap apa Samuel? Jangan main-main dengan saya, kenapa? Samuel, Saya tahu pasti Islam juga. kau tahu kenapa? Saya tahu pasti Islam juga. Pasti Islam juga. Siapa Islam? Nah, agamamu lah apalagi. Iya, kenapa Islam? Memangnya kenapa Islam? Kenapa? Ya kenapa? Mau apa dia? Kau kesini mau belajar apa tidak mau belajar? Itu yang pertama. Mau sembuh tidak? Yang kedua. Mau belajar pasal apa? Ya belajarlah, belajar selamat. Belajar pasal apa manusia kau Tuhan kan bernonot, berlelelah tuh. Belajarlah kau selamat tuh. Belajar apa? Nak belajar untuk buktikan Yesus itu bukan Tuhan. Macam tu. Bukan macam tu. Yesus tu memang bukan Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ikhwan Fillah, di tab layar dibantu share dan posting ulang. Sorry saya baru bergabung karena tadi saya banyak ada urusan keluarga teman-teman ya. Ada urusan keluarga, banyak keluarga di rumah tadi, minta maaf. Kau nih nak diajarkan supaya kau tak bodoh, supaya kau tak botol, supaya kau pintar, supaya kau pandai berpikir. Tak kau sembahlah manusia tuh, dia mengantuk, dia menangis. Kau tahu itu? Upin. Kau tahu tidak? Hantu belau. SpongeBob. Malah turun. Kacau kalau saya. Berat saudara. Kok ada yang kayak gitu ya Bang ya? Aku pun bingung. Ustadz Dio ini masih ada di Komal apa enggak sebenarnya? Dia ngopi tapi dari tadi ini. Ustadz. Iya, Ustadz Dio. Masih dengar suara alam nggak? Ustadz Dio monitor nggak Ustadz Dio? Biasanya kalau udah lebih dari 5 menit ini udah nyangkut itu, udah nggak ada. Nggak ada orangnya ya? Ya biasanya. Bisa gitu. Ustadz Dio, monitor Ustadz. Udah turun. Ustadz Dio monitor Ustadz. Nggak ada. Coba aku turunin aja daripada sangkut kayak gini. Iya. Kita naikkan lagi. Kenapa ya kamu Ustadz Ardiansyah itu Kristen dengan seperti itu, Masya Allah ya, bener-bener nggak habis pikir bener mereka itu ya ketika berbicara tentang ketuhanan itu. Ustadz Miftah sok excited banget gitu loh. Seolah-olah baru menghadapi oten seperti itu. Ini kan kerjaan kita tiap hari. Kenapa ya? Mereka itu seolah-olah sudah tahu memang kayak gitu. Asalnya memang goblok yang sudah sekeluarga gitu kan. Kalau memang sudah dinubuatkan botol sekeluarga ya kayak gitu. Ya sampai segitunya, Allah Akbar Gambiro ya. Itu kelas-kelas apa ya? Mungkin itu botolnya kelas-kelas paling bawah gitu. IQ-nya 9 itu. Ya, nah
Kalau botolnya oten-oten yang mungkin sekelas-kelas Rapjono, sekelas-kelas Kiamat, itu botol juga nggak? Botol, nggak percaya? Coba aja tanya. Yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan? Macet pasti, macet. Ayo, macet pasti. Siapapun itu kalau ditanya itu hancur ya. Siapapun pendetanya, siapapun ya, saya katakan siapapun, mau Tritunggal, mau Oneness, siapapun pendetanya, kalau ditanya yang mati di kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan, habis kau, habis, gak usah bahas lain-lain, bahas itu aja. Meninggal dia langsung. Pasti begini, Tuhan yang menjadi manusia. Ya, saya tanya lagi, Tuhan yang menjadi manusia ini Tuhan atau bukan? Gak boleh dipisah itu Tuhan yang menjadi manusia itu. Oten. Apalah kau nih, Ten. Tapi Gio lebih jujur. Lebih jujur Gio, dia mengatakan Tuhannya mati. Lebih jujur tapi lebih kocak. Masa Tuhan mati? Aduh ya Allah. Alhamdulillah aku Islam ya Allah, matur nuwun, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah dilahirkan secara dari rahim seorang ibu muslimah, jadi aku jadi muslim. Alhamdulillah. 100% manusia, 100% Tuhan, 200% dong. Tapi dulu Elia Miron mengatakan begini, itu bukan soal keberapaan Tuhan, tapi kebagaimanaan Tuhan. Oh, ini orang ini botolnya minta ampun. Giliran bilang kebagaimanaan Tuhan, ya giliran dia bilang Tuhan kami tuh, naudzubillah, Tuhannya dia maksudnya Tritunggal ya. Dia udah mengatakan tri dan tunggal, itu bagaimana atau berapa itu? Nah kan berapa? Kalau dikejar ya kan. Nah berarti berapa Tuhan? Kalau ditanya berapa Tuhan, dia ngelesnya, oh Tuhan kami bukan soal keberapaan tapi kebagaimanaan. Bagaimana otakmu itu? Si Viro ditanyain seperti itu sampai nyebutnya astagfirullahalazim. Siapa sih Viro? Iya kan PK sama saya kan. Saya bilang kan dulu, oh itu 3 pribadi, hakikatnya satu itu bukan masalah ini berapa, tapi kebagaimanaan. Saya bilang kan, dari mana ada literasi yang namanya angka 1, 2, 3 itu kebagaimanaan. Saya bilang, terus dia bilang astagfirullahaladzim. Ngomongnya itu sampai Astagfirullah ya Allah, ampuni hamba ya Allah, Masya Allah. Parah betul. Bang, kayaknya kita yang harus kita yang harus belajar untuk menjadi sabar dan legowo gitu kan. Misal ada orang yang naik terus kemudian botolnya minta ampun, kita harus tetap senyum Bang. Gimana, bisa nggak? Ya mudah-mudahan ya, saya coba. Ayo, saya coba. Itu yang berat bagi kami itu sih. Itu yang berat bagi saya teman-teman. Paling berat itu teman-teman ya. Daripada belajar manuskrip lebih berat itu. Ada nggak Kristen yang berani diskusi naik ke atas ini? Saya sudah monitorin, ayo naik ke. Ya Allah ya Rabb. Oten hilang dari peredaran Bang. Coba Bang Vicky cek dulu di komal-komal lain banyak oten nggak kira-kira? Apa kita aja yang lagi kekosongan stok oten? Aku nggak mantau ini. Selamat malam Bang. Selamat malam Sagara. Islam Kristen Sagara. Kristen Bang. Kristen. Bisa buka kamera Bang Sagara. Kita open cam berdua Bang. Berdiskusi dengan baik, teratur.
Aduh, nggak usah lah bang, saya nggak suka, malu saya. Oke, nggak apa-apa deh kalau kayak gitu biar diskusinya jalan. Mungkin Anda mau bertanya atau menanggapi judul, silakan. Oke, kalau judul ya udah capek lah kita bahas Yesus Tuhan atau bukan kan. Saya pengen nanya aja sebentar. Boleh, silakan. Dalam Muslim mengakui Isa itu sebagai Mesias nggak sih? Sebagai nabi, sebagai Mesias yang diurapi, ya, Al-Masih. Oke, pertanyaan saya, dia diurapi oleh siapa bang? Diurapi siapa? Ya, Oleh kakaknya. Isa diurapi oleh kakaknya. Enggak, saya nanya aja, kalau kalian mengakui dia sebagai Mesias. Bingung tau kan? Pasti kok bingung. Dia diurapi oleh siapa? Bang Ardi. Atau Bang Ardi boleh jawab Bang Ardi. Pasti kok bingung kan? Ayo. Bingung gak kau? Ayo. Ya sudah, kalau kau bingung kau gak usah bingung. Ngapain kau bingung-bingung? Gantian saya tanya. Boleh gak saya tanya lagi? Ini istilahnya kan saya mau nanya kan, selama ini kan mungkin udah berdiskusi dengan Kristen yang sudah menjelaskan imannya. Tadi kan Anda sudah tanya, biar adil, diskusinya biar adil, terlihat adil dan juga berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Gantian Bang Iqbal bertanya kepada Anda, silakan Bang. Betul. Oke. Makanya saya nanya dulu yang pertama, Mesias Udah dijawab. Udah dijawab tadi. Dijawab. Ya, Sudah kan? dijawab. Kalian Nah, sekarang Bang Sagara sabar dulu, di-mute dulu, dengarkan pertanyaannya Bang Iqbal. Silakan Bang Iqbal, pertanyaannya apa sih? Silakan Bang. Dalam Lukas 2 nomor 11 itu kan ada tertulis, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus. Kristus itu kan artinya yang diurapi. Yang diurapi Tuhan di kota Daud. Pertanyaan saya, yang diurapi ini siapa? Yang mengurapi siapa? Jelas Allah yang mengurapi. Yang diurapi? Ya Yesus, Mesias. Yesus Allah bukan Yesus? Yesus secara Alkitabiah kan jelas manusia. Berarti bukan Tuhan? 1 Yohanes 2 ada di situ bang. Siapa yang menyebut Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? sebagai manusia, dia sesat. Ada di situ. 2 Yohanes 1 nomor 7, salah itu kau. Kau ngutip ayat aja salah. Ya, situlah kira-kira. Salah itu. 2 Yohanes 1 nomor 7 yang betul. Iya, 1 Yohanes 2, ngarang. Salah itu. Oke, lanjut. Yesus yang diurapi ini Tuhan atau bukan Tuhan? Secara Alkitab kan jelas dia manusia kan? Manusia, berarti Yesus bukan Tuhan? Ya kalau Tuhan udah keimanan, tapi kita kan berbicara Bible. Jawab, Tuhan atau bukan Tuhan, itu yang saya tanya. Yang diurapi ini manusia apa Tuhan? Kalau manusia katakan manusia, kalau Tuhan katakan Tuhan. Ya jelas kan dua yang berbeda, Allah Bapa dan Yesus. Iya, yang diurapi ini siapa? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, atau yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang diurapi ini siapa? Mesias. Hah? Kan Mesias manusia kan? Yang diurapi siapa dia? Ya Yesus manusia. Oke, Yesus yang diurapi ini Tuhan bukan? Kalau ini bukan, kalau secara Alkitabiah kan bukan. Oh, berarti bukan Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, sebagai Mesias dia bukan Tuhan. Makanya kalau di Loh. Pertanyaan saya, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Jangan sebagai Mesias, jangan mengarang. Tidak ada dikatakan Yesus sebagai Mesias itu bukan Tuhan. Ya, mengarang kau ini. Kan Mesias, bukan yang Iya, pertanyaan saya, yang diurapi ini loh, Yesus Kristus yang diurapi ini loh, bro. Iya, dia Mesias, ini Tuhan atau bukan Tuhan? Alkitab udah jelas. Loh, Mesias itu gelar, itu yang diurapi. Pertanyaan saya, pribadi Yesus, entitas Yesus, esensi Yesus yang sebenarnya loh. Pribadi Yesus kan manusia, orang Kristen juga. Manusia, berarti bukan Tuhan ya? Ya, terus? Bukan apa? Ya, bukan Tuhan sebagai Mesias. Oh, oke. Berarti yang mati di kayu salib itu bukan Tuhan? Ya manusia. Yang menebus dosamu berarti bukan Tuhan? Manusia. Bukan Tuhan? Iya, Mesias yang menebus, kenapa? Bukan Tuhan, Tuhan atau bukan Tuhan? Kenapa harus dipaksakan jadi Tuhan? Loh, kok dipaksa? Aku nggak maksa. Jawab Tuhan atau bukan Tuhan, itu yang saya tanya. Bukan, kenapa? Bukan apa? Bukan Tuhan, kenapa? Yesus bukan Tuhan? Bukan.
Oke, darah Yesus. Selesai. Masuk Bang Ardi. Bukan Tanya, Tuhan. yang urapi Isa siapa? Dijawab dulu. Oh, lu ku jawab kok kakaknya kok ngeyel kau itu. Iya, pertanyaan saya simpel. Yang diurapi Mesias Isa siapa? Kau tahu tidak yang diurapi itu maksudnya apa? Dibalur minyak, tahu nggak? Mesias itu siapa? Ya kau tahu tidak yang diurapi itu maksudnya apa? Iya, yang diurapi tentu ada yang mengurapi. Diurapi kan Betul. menunjukkan pemilihan seseorang. Misinya harus jelas. Sekarang kalian mengakui dia sebagai Mesia, diurapi. Yang ngurapi dia siapa? Pertanyaan saya. Kakaknya kok tanya terus. Terus yang ngurapi Dajjal siapa? Karena dua-duanya almasi loh. Apa? Yang ngurapi Dajjal siapa? Gimana saya tahu kalau Dajjal diurapi? Tahu dari mana kau? Bukannya penyebutan mereka sama, almasi semua. Di mana dikatakan istilah Al-Masih Ad-Dajjal itu? Dapat di mana kau coba? Ayo. Nanti ku jelaskan, nggak apa-apa. Ada mana dalilnya? Dajjal disebut Al-Masih Ad-Dajjal. Saya cuma nanya aja. Lu mana datanya? Bapak Bang Iqbal kan juga cuma menjawab aja ya kan? Belum selesai Bible gimana sih? Oh, bentar ku jawab. Aku tahu itu di mana tertulis tapi ayo. Nggak usah, saya nggak usah buka ayat. Saya juga nggak ya. Berarti kau ngarang. Tapi Berarti kau ngarang. Pertanyaanmu itu tidak berdasar. Jadi aku tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaanmu. nggak, saya tanya dalam Muslim Dajjal itu nggak almasi ya? Saya tanya. Apa dia itu? Aku nggak bilang kayak gitu kok. Ya udah, kalau Anda bilang enggak, ya udah, Anda berdosa. Ya Saya nggak udah. usah dengan Anda. Aku nggak bilang seperti itu. Maksudku kalau kau mendalilkan itu minimal kau bisa menunjukkan data itu loh. Anda kan Muslim yang udah tahu, nggak usah perlu data. Anda udah tahu itu Ya keimanan. perlu, aku tahu, perlu. Aku Itu nggak mau namanya menjawab. kita cuma mau berdalih untuk menang debat. Bukan berdalih untuk menang Bukan debat, di situ. Dinda. Nah, kalau Yang sama-sama namanya orang berdiskusi itu tukar pendapat. Nah, ketika kita kan mengutarakan udah pendapat tahu, itu, udah apa, gini nggak usah ya. tanyakan. Sabar. Ketika kita saya mengutarakan apa yang pendapat kita itu, tahu. alangkah baiknya kita mengutip satu ayat gitu, ada dalilnya, ada datanya. Itu kan enak gitu loh, Bro. Ya iya, tapi kan ini nih, kalau dalil-dalil kita ini kan bukan mau ahli kitab. Saya nggak suka istilahnya hanya sekedar Loh, ayat. jadi kau berdiskusi nggak mau berdalil-dalil? Ya Anda kan udah tahu dan saya juga mungkin juga ngasih pertanyaan yang Masuk Bang Ardi, silakan Bang dah. Aku mau ada tur sebentar sih. saya kasih pertanyaan. Iya. Itu loh. Gimana Bang? Jadi Tuhan Anda bukan Yesus ya berarti ya? Nanti dulu yang potong remisi ya, remisi. Bukan itu urusan saya. Oh iya, remisi. Iya. Iya kan? Ya, Kita jadi pilih Tuhan Mesias. sebentar. Kalau Tuhan saya kan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Iya, Nah, saya kalau tahu. Tuhan santai dulu, Bang. Santai. Santai dulu. Suara Anda kan kecil di sini, Bang. Kecil suara Anda. Ya. Jadi makanya jangan ngobrol berbarengan dengan saya karena suara Anda pasti tenggelam gitu. Apalagi kalau begini saya ngomongnya tambah kenceng. Nah, maksud saya gini. Tuhan saya kan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Anda siapa? Iya tuh Yesus Allah. Hah? Bapa Allah Yahweh Elohim. Kenapa? Loh, kok banyak banget? Karena gini Bang Ardi, saya mau tanya ke Bang Ardi. Kok Bang banyak? Tunggu dulu, dikelirkan dulu ini. Ini dikelirkan. Kenapa Pertanyaan Anda saya sebut tadi semua? diulangi, belum dijawab Iya, ya. Yesus, Kok diborong Jawab ya. semua ini? Yesus, Allah, Yahweh. Oh, banyak kali. Yang mana ini? Enggak, pertanyaan saya tadi ingat dulu ya. Satu pertanyaan saya. Lo nggak dijawab dulu Ya, pertanyaan lanjut, saya. Lanjut Dijawab tanya dulu. saya. Apa mau ditanya Bang? Ya, kan Tuhan saya kan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yesus Anda katakan bukan Tuhan tadi. Ya. Nah, Tuhan Anda siapa? Ya Bapak. Acet. Gimana? Bapak ya. Assalamualaikum Bunda Mila. Berarti Tuhan Anda Bapa. Iya. Oh, satu-satunya Tuhan itu Bapa. Bapa, kita menyembahnya melalui Yesus kepada Bapa. Berarti Yesus disembah juga? Iya, penyembahannya melalui Yesus itu bertuju kepada Bapa. Melalui Yesus. Enggak, Bang, ngerti Penyembahan nggak, Bang? berarti santai dulu. Siapa yang
menyuruh menyembah Yesus siapa? Ya Bapak suruh. Di mana tertulis Bapak menyuruh kau harus menyembah Yesus, di mana? Barang siapa belum memuliakan anak, dia tidak mengenal Bapa. Kok memuliakan, Ci? Ini bukan memuliakan, pertanyaan Anak saya. manusia akan dimuliakan kan? Berarti kesimpulannya memuliakan itu menyembah. Loh, Anda memuliakan seseorang bagaimana? Berarti menyembah seseorang gitu. Raja dimuliakan nggak harus disembah. Lah ya, loh, yang saya tanya menyembah Yesus, di mana tertulis Bapa itu menyuruh menyembah Yesus? Ayo. Di mana? Bapak tidak pernah menyuruh menyembah Yesus. Loh lah, tadi katanya Bapak. Tadi katanya Yesus tadi Anda pun nggak katakan pernah nyuruh dia disembah. Loh, enggak, tadi kan Anda katakan ya kan. Pas waktu saya tanya, lalu Ya, siapa kan yang udah jelas. siapa Bapak siapa tidak yang pernah menyuruh menyembah? Yesus nggak pernah minta disembah. Tunggu dulu dong, santai-santai dulu. Ya. Gini loh, tadi Anda kan, saya kan tanya tadi, siapa yang menyuruh Anda menyembah Yesus? Anda bilang Bapa, kan gitu. Saya tanya lagi, ini perkataan Anda. Saya tanya lagi, di mana tertulis Bapa menyuruh manusia untuk menyembah Yesus? Di mana tertulis? Itu pertanyaan saya. Kan saya udah bilang tadi nggak ada Bapak menyuruh menyembah Yesus. Yesus pun nggak ada menyuruh dia untuk disembah. Lah tadi perkataan Anda begitu kok. Kapan saya ngomong begitu? Lu kok lupa? Tuh. Oh, saya menyembah Yesus melalui menyembah Bapa melalui Yesus. Terus saya tanya kepada Anda, siapa yang menyuruh Anda menyembah Yesus? Anda Ya, jawab, saya. Bapa. Hah? Keimanan saya lah. Saya beriman dengan hal itu. Loh, keimanan Anda berdasarkan apa? Lah Alkitab. Nah, di mana tertulis Alkitab? Di Alkitab di mana tertulis bahwasanya harus menyembah Yesus? Di mana? Tidak perlu harus ada kata menyembah, Bang. Gimana sih? Pernyataan Alkitab sudah cukup saya untuk menyembah Yesus. Apa pernyataan apa? Yohanes 8 ayat 24. Ah, bacakan. Akulah dia. Bacakan, akulah dia. Hah? Panjang ayatnya kan. Salah, bukan akulah dia. Di dalam dengerin. Di dalam original text saya hafal itu ego eimi itu I am. Bukan akulah dia. Jadi, salah. Iya. Dalam original teksnya, dengerin dulu. Dalam original teksnya itu berbunyi ego eimi. Ego eimi itu artinya aku, bukan akulah dia. Aku adalah aku gitu. Aku adalah aku. Astagfirullahaladzim. Di mana ada tertulis aku adalah aku? Aku. Tujuh malam bangkit dari kematian, itu buku saya. Silakan. Enggak. Saya lagi nyari. Foto juga saya nyari. Saya harus lihat kredibel kapasitas Anda apa. Kalau Anda bilang bahasa Yunani, karena banyak orang yang jago bahasa Yunani. Paling enggak, apalagi kalau dia sudah membahas keimanan seseorang, minimal dia ada bukunya. Jadi saya tahu kredibilitasnya dia, itu dia. Oke, baik. Tunjukkan kepada saya dalil yang mengharuskan ketika orang belajar bahasa Yunani dan dia bisa mempelajari bahasa Yunani itu, lalu dia harus bikin buku. Di mana tertulis itu? Ah, ayo. Ya nggak ada, tapi Anda sudah masuk dalam forum. Saya perlu kredibilitas Anda, jadi bahasa Anda, omongan Anda bisa saya percaya. Halo. Referensinya apa? Oh, referensi ini tak tunjukkan. Bisa berbahasa Ya, Yunani itu kan harus ya ini tak tunjukin. Ini buku saya belajar bahasa Yunani. Ini salah satunya aja ya. Jangan semua. Salah satunya aja. Tak tunjukin.
Tapi dibeli loh ya buku saya yang 7 hari 7 malam bangkit dari kematian, dibeli loh ya. Iya, pasti saya beli. Kalau memang ada bukunya. Ada, ketik aja di Google. Ini. Baca. Gramatika, sintaksis, bahasa Yunani. Dan jangan motong-motong. Itu ada dannya. Kenapa dannya nggak dibaca? Oh, gelap soalnya bang. Gramatika dan sintaksis. Nih kalau gelap nih. Mak, nggak kelihatan pula itu loh bang. Nah, ya gini berarti. Gitulah baru lihat. Oke. Nah, kan? Di mana jualnya? Gramedia udah masuk belum? Ya salam, ISBN ini. ISBN itu loh ada cowok. Ini ISBN cowok. SBN ini baca nih. Coba apa tadi judulnya, saya mau coba baca dulu. Aduh, mana ini? Tuh itu loh ISBN tuh loh kau ini. Kau sok-sokan juga. Ini Sagara ini macam dia baca-baca juga ini. Apa iya? Kau padahal malas baca. Nggak ngerti kok. Daripada habisin waktu di sini ya kita baca-baca mending kan. Bang Ardi ini dosen, bodoh. Kau tuh botol betul. Ini dosen ini S3. Kau pikir apa? Dosen ini. Astaga kau ini. Oh, kau ngomong sama dokter kayak gitu. Iya loh, banyak karya tulisnya, jurnalnya banyak. Oh, apa penelitianmu? Apa yang sudah kau temukan di muka bumi ini? Apa sumbangsimu buat negara? Ya cuma biasa lah. Nah, lanjut. Makanya lanjut diskusi aja. Kau sok-sokan juga. Makanya kau jangan sok-sokan nanya-nanya itu. Ya enggak, kita harus lihat dong orang. Jadi kan jangan kayak Bang Goto juga kemarin ngomong. Benar gak itu Bang Goto katanya Bambang Nursena dia mau ini. Oh, gini benar, Bang Goto tuh kira kan. Bang Goto itu sejarahnya kuat beliau. Gini Bang Sagara. Kalau memang Anda mau menguji saya, minimal ilmunya setara dengan saya. Saya bukan menghina Anda, enggak. Tapi saya lihat memang Anda belum belajar bahasa Yunani, betul enggak? Iya. Bahasa Yunaninya dia. Saya aja sama mereka. Pak Imron typing, Pak Imron, Bang Ardi. Itu kau lihat di bawah itu typing. Dokter Imron itu loh. Dokter Imron CH SPD SHMKN. Kau jadi bilangin botol lu sama Pak Imron. Selamat malam Pak Imron. Assalamualaikum Pak Dokter. Masya Allah Pak Imron. Sehat selalu Pak. Ini juga Pak, saya mau tanya satu lagi. Tunggu dulu Bang Sagara. Ini tak jelasin dulu. Bang Sagara tak jelasin dulu. Ya, penemuan saya. Anda kan pengen tahu penemuan saya. Tak kasih tahu, dicatat. Ada bolpen nggak di situ? Sebentar, aku ngecas sambil ngecas ya. Aduh, kok sumuk kali, Bah. AC-nya. 28 ya, pantesan aja. Jimen, Assalamualaikum Jimen, saudaraku. Mana itu kadang orang jadi konyol. Bang Ardi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nonton Gini. dulu. Ada Minion. Sih, bentar aku ambil cas dulu ya. Bentar ya. Gini, Dinda siapa namanya? Dinda Sagara. Dinda Sagara. Oh, ini kebanting kau di Sagara kalau kau di sampingku asli cerewet betul kau. Banyak gayamu kau sok-sokan cerewet tuh kebanting kau. Enggak lah kita. Gini, Dinda Sagara, begini dek. Kau kan pengen tahu apa yang saya temukan, apa penemuan saya. Kau catat sekarang. Ada ballpoint nggak? Ya saya paham, karena di ilmu pengetahuan orang itu bisa pintar tapi di keimanan nanti dia konyol. Bukan itu pertanyaan saya. Kau ada ballpoint atau enggak? Itu pertanyaan saya. Ada kalau sini tahu Bang. Hah? Ada nggak? Ada nggak ballpoint? Nggak ada sih ini. Nih dengerin, catat baik-baik di otakmu. Penemuan saya adalah yang pertama. Saya berhasil menemukan bahwasanya Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu adalah ayat-ayat yang ditambahkan pada abad ke-5 atau ke-6 di Kodeks Besai yang tidak tahu asal usulnya dari mana. Yang pertama, penemuan saya yang kedua, banyak sekali terjemahan-terjemahan yang ditambahkan oleh LAI. Banyak sekali, banyak sekali. Saya bisa pertanggungjawabkan itu, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, berdasarkan penemuan yang saya temukan, banyak sekali ayat-ayat di Bible Anda itu yang ditambahkan bukan hanya 1-2 ayat. Satu perikop berisi 12 ayat.
Contohnya di mana, Bang? Ditambahkan. Contohnya di mana, Bang? Contohnya di mana? Contohnya, catat baik-baik. Yohanes 7 nomor 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, perikopnya adalah perempuan yang berzina. Di situ ada tertulis pada ayat 7, ayat 10 dan ayat 11 itu perkataan Yesus. Tapi ternyata apa? Ternyata di abad kedua tidak ada, di abad ketiga nggak ada, di abad keempat tidak ada, di abad kelima atau 6 baru muncul di Kodeks Bezae. Itu. Itu yang pertama, satu perikop 12 ayat. Ada lagi enggak Bang Ardi? Ada. Markus 16 ayat 8b, ayat 9 sampai 20. Itu enggak ada itu di Kodeks Sinaiticus, enggak ada di Kodeks Vatikanus, enggak ada. Hah? Perikopnya apa? Apa Bang? Ayatnya apa perikopnya? Ayat itu. Itu 12 ayat itu enggak ada. 12 ayat enggak ada Bang. Markus berapa? Markus 16, coba dibuka. Markus 16. Kalau Anda butuh data, asalkan Anda berniat mau belajar, saya ajarin. Kalau Anda tidak Kalau niat yang belajar, tadi berzina saya wajib. tidur. Gimana? Iya, kalau yang berzina mungkin saya gambarannya adalah kalau yang perikop yang ditambahkan tentang perempuan pelacur itu kan. Kok perempuan pelacur, Cuk? Ngawur nih. Perempuan apa tadi? Perempuan yang berzina. Bukan Iya, perempuan pelacur. Iya. Ngawur iki asli ngawur. Ngawur wes salah. Iya. Wah kacau ini kacau. Dua edit. Ya kelihatan ya dari teman-teman Kristen kelihatan. Ini suka ngedit loh. Tadi di sini ada kata dan dihilangin dannya. Nah, di di 1 Korintus 12:16. Nah, Korintus gak perlu banget lah, Korintus gak perlu banget. Oh, enggak perlu. Loh, itu Ya. kitabmu bukan? Itu loh firman Tuhan itu kau piye. Paulus kan hanya menjabarkan Injil sebenarnya, pengajaran Yesus. Oke, baik. Setelah saya pelajari, ternyata Yohanes bukan ditulis Yohanes, Markus bukan ditulis Markus, Lukas bukan ditulis Lukas, dan Matius bukan ditulis Matius. Jedar kon. Ayo, mau ngomong Ditulis apa? siapa mereka, Bang? Tidak diketahui. Jediar. Ayo, mau ngomong apa? Betul. Di mana datanya Ardiansa? Di Katolik. Abang tulis di buku Abang. Gimana? Abang tulis di buku Abang. Loh, buku saya itu judulnya itu 7 hari 7 malam bangkit dari kematian. Mana sih? Nggak nyambung. Ngapain saya tulis di situ? Enggak. Coba gini, abang ketik di Google, Tunggu dulu. Abang ketik di Google, ketik aja 7 hari 7 malam bangkit dari kematian by Ardiansa. Ketik. Iya, ini tentang yang Bible apa tentang apa ceritanya yang 7 hari 7 malam ini? Oh, itu pengalaman. Oh, Pengalaman orang lain, bukan pengalaman saya. Tentang yang abang tulis ini, abang temukan ini. Kenapa emang? Oh, masih draft itu, Bang. Masih draft itu. Karena Rencananya begini, Bang, tak kasih tahu. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu dulu. Mungkin teman-teman di bawah juga belum tahu ya kan. Saya kasih tahu. Nama gini, kalau sampai saya bikin buku, teman-teman. Aduh, Bang Haji Yesus, noise Bang. Oke. Kalau sampai saya bikin buku, nih dicatat ya teman-teman di bawah ya. Kalau sampai saya bikin buku di luar daripada kompetensi saya sebagai dosen, saya ulangi lagi, di luar kompetensi saya sebagai dosen dan di luar kerumpun ilmu dan pohon ilmu saya yang saya pilih, saya udah milih. Di luar itu, ketika guru besar nanti, ketika proses dari lektor kepala ke guru besar, ini akan dipertimbangkan loh. Ini Ardiansa ini sebetulnya dia fokusnya di mana? Berbahaya bagi saya nggak mau. Itu maksud saya bilang. Kan? Anda nggak ngerti apa-apa di sini. Anda nggak ngerti. Yang dimaksud berbahaya adalah, nggak boleh. Yang dimaksud berbahaya adalah, nggak boleh. Makanya nggak boleh. Yang dimaksud berbahaya itu adalah karena pendidikan zaman sekarang di Indonesia ini mempertimbangkan rumpun ilmu dan pohon ilmu. Paham nggak? Jangankan begitu, S1 sama S2-nya saja nggak linear, itu gagal jadi profesor bisa jadi loh itu.
Sekarang ya. Sekarang loh, bukan dulu. Sekarang S1 kalau S sama S2-nya misal ini nggak sinkron, nggak linear, ini bisa jadi nggak jadi profesor. Dan itu berbahaya. Kalau berani jadi dosen, maka harus berani jadi profesor. Itu. Berbahaya itu. Oke, yang Bang Ardi bilang tadi, penulisnya tidak diketahui. Referensinya dari mana, Bang? Oke, dari katolik.bni. Buka sekalian. Sekarang buka katolik.bni. Silakan. Catholic Identity, ketik aja Catholic Identity, Kak. Boleh, Nak. Ya, ini aja. Catholic Identity, silakan diketik. Ya, udah paham. Karena memang source-nya ke Katolik. Memang kalau mencari kanon, source-nya harus ke Katolik, nggak mungkin ke Protestan. Ya iyalah, emang Protestan ada kanon zaman keempat, pada abad keempat? Nggak ada. Ngarang aja. Oke. Satu lagi Bang Adian, saya mau nanya. Ya, konyol-konyol aja sih. Kok tuh jangan turun nanya. Kok belajar aja di sini, nggak apa-apa, belajar. Belajar aja. Belajar aja. Kalau aja Tak kasih orang tahu. geografi aja belum bisa jawab Bang Bible, bagaimana saya mau Oh, belajar? kau udah ku jawab kok tadi ku bilang kakaknya, kok kau malah nggak terima. Sekarang kau tanya, Yesus diurapi nggak sama Yohanes Pembaptis? Dibaptis dia. Dibaptis, diurapi nggak dia sama Yohanes Pembaptis? Diurapin nggak? Kan dari awal malaikat udah ngomong. Yesus dibalur minyak nggak sama Yohanes Pembaptis? Jawab. Semua orang bisa dikatakan diurapi. Sudah dia makanya. Sudah jawab. Udah lanjut. Ya, saya mau nanya ini, Bang. Sebelum Nabi Muhammad memeluk Islam, wahyu itu dia agamanya apa, keluarganya? Hanif. Hanif itu agama apa, Bang? Agama yang lurus. Ya, karena saya tahu kan dia kan dari keluarga yang memegang kunci Ka'bah kan. Terus saya mau tanya, ketika dia menikah dengan Khadijah, Udah tanya berkali-kali, tanya terus saya mau tanya, enggak, terus dia saya mau nikah tanya, dengan terus Khadijah, aja tanya. nikahnya secara apa, Bang? Ya secara adat Arab pada saat itu. Oke. Secara adat. Soalnya kan di Al-Halak saya lihat Dan adat istiadat Arab pada saat itu, tradisi pernikahan menurut budaya Arab itu tidak jauh berbeda dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Apalagi Lalu kenal Tuhan gak sih? apa? Ajaran Hanif udah kenal Tuhan. Ya kenal Tuhan lah, semuanya bertauhid kepada Tuhan lah, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ini ngaur kau ini. Nah, sekarang saya tanya, ya kan? Tuhanmu Yesus bukan? Balik lagi kan tadi udah. Yesus bukan? Saya bilang, iya Mesias, saya nggak bisa bilang itu Tuhanmu Yesus bukan? A. Yesus, B. Bukan. Bolak-balik. Udah Abang kalau itu kan udah sering Enggak, belum selesai nih, belum selesai. Jawab aja, Tuhanmu Yesus nanti bukan? pertanyaan itu kata Abang Bible bilang kan, jawabnya kayak gitu aja. Nanti aja tunggu aja dia datang baru tanya. Iya, saya tanya Anda, Tuhanmu Yesus bukan? Kalau saya jelas beriman kepada Yesus dia, bukan? pada Bapa. Loh, ini nggak ngerti bahasa Indonesia nih orang. Tuhan Coba saya dijawab ngerti bahasa aja gitu. Indonesia nih. Dijawab itu apa susahnya itu loh. Iya, Tuhan saya Bapa. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Yesus adalah Mesias juru selamat saya. Bukan Yesus. Ya? Tuhanmu Wah, bukan ini- Yesus. Bidat Unitarian ini Bang Ardi. Enggak, gini loh. Kalau dia mengatakan Tuhan, kalau saya bertanya Tuhan, berarti Tuhan itu sesembahan. Nah, yang kau sembah Yesus bukan? Yesus. Loh, kan berarti Tuhanmu Yesus. Kan jelas kalau Abang sering berdebat kan di Korintus kan ada hanya satu. Oke, berarti yang Bapa. Berarti Tuhanmu Yesus ya. Sepakat dulu kita. Satu Tuhan Yesus Kristus. Oke, iya. Sepakat dulu kita. Tuhanmu Yesus. Sepakat. Tuhan, oke, Yesus saya imani sebagai Tuhan dan juru selamat. Oke, sekarang pertanyaan saya, Tuhannya Ibrahim, Abraham, Ishak dan Yakub, Yesus bukan? Macet. Abang boleh buka. Abang mungkin pernah Macet. pernah baca nggak, Bang? Abang pernah baca nggak? Macet. Sejak kapan Abraham nyembah Yesus? Semua nabi ingin melihat dan mendengar saat ini. Abang kan? Pertanyaan saya simple. Saya ulangi pertanyaan saya ulangi nih. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, A. Yesus, B. Bukan Yesus. Ya Yesus juga, Bang. Ada itu. Di mana tertulis, Cuk? Di mana tertulis? Mana tertulis? Pernah baca nggak yang perkataan Yesus seperti ini dia? Di mana tertulis? Saya minta di perjanjian lama karena Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan di PB. Di mana tertulis
Abraham, Ishak dan Yakub bertuhankan atas nama YESUS Yesus. Di mana tertulis? Tanpa ditafsir. Dalam kitab Perjanjian Lama mereka semua Yahweh. Tapi Loh, bukan Yesus. Mereka nggak pernah melihat wujud Yahweh yang sebenarnya. Berarti bukan Yesus. Bukan Yesus bukan. Bukan. Yesus bukan. Bukan. Oh, berarti beda.